Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Quran surat Al-Anfal ayat ke-67. Mbak Allah Jamazul rahmatullah. Perang Badar adalah perang pertama dan perang yang paling menentukan perjalanan Islam sejak masa Rasulullah itu sampai hari ini. Sehingga perang Badar itu kaum muslimin bersama Rasulullah hanya lebih kurang 312 orang menghadapi kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Jahal lebih kurang 1000 orang. Karena dari segi kekuatan pasukan ini tidak imbang, oleh karenanya Allah dengan doa Rasulullah, Allah memenangkan Rasulnya dan umatnya ketika itu, sehingga ada 70 orang pemimpin kaum Quraisy meninggal, termasuk Abu Jahal ketika itu, dan 72 orang ditawan. Dan itu perang pertama, belum pernah ada pengalaman perang dan punya tawanan. Sehingga begitu tawanan ini dibawa ke Madinah, dibariskan di depan masjid, lalu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat utamanya. Pertama kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, menurut engkau sebaiknya kita apakan tawanan ini? Lalu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, yang ditawan ini kan saudara kita semua, orang Quraisy semua. Ini saudara-saudara, ini sepupu saya, ini kakak saya, ini saudara engkau, semuanya saudara kita ya Rasulullah. Kalau menurut saya kita maafkan saja, kita bebaskan dan minta tebusannya. Dia ada uang tebusan. Nah, tebusan itu terserah kita minta berapa. Baik, bagus, usulan. Lalu beliau menoleh ke Umar. Umar, kalau menurut pendapatmu bagaimana Umar? Mau kita apakan harusnya tawanan ini? Apa jawab Umar? Kata Umar, bunuh ya Rasulullah. Umar, kenapa dibunuh? Ya Rasulullah, mereka memang saudara kita, bahkan ada bahagian dari darah daging kita. Ada yang bapaknya yang tertawan, ada yang anaknya yang tertawan, tapi mereka hadir ke Badar itu untuk memerangi kita, untuk membunuh kita. Jadi mereka ke Badar bukan untuk bersaudara, memang ini saudara, tapi mereka untuk membunuh kita datang ke Badar. Karena mereka terhindar dari pembunuhan dan jadi tawanan, nah, maka mereka hidup. Oleh karena itu bunuh. Dan caranya masing-masing kita membunuh saudaranya sendiri agar tidak terjadi dampak psikologis. Mana yang saudara saya yang tertawan, saya bunuh sendiri. Dari dua pendapat yang agak berlawanan ini, Rasulullah akhirnya berkesimpulan,
dan kesimpulan beliau lebih cenderung dengan hati lembutnya kepada pendapat Abu Bakar. Sehingga besoknya beliau umumkanlah, semua tawanan kami maafkan, dan kalau kalian mau pulang, hubungi keluarga dan bawa tebusannya. Besok paginya di masjid, Rasulullah dan Abu Bakar menangis sejadi-jadinya berdua. Tiba-tiba datang lagi Umar, melihat Rasul dan Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ceritakan kepadaku, biar aku juga ikut menangis. Kata Rasulullah, Umar, bila Allah tidak mengampuni kita dan menurunkan azabnya ke Madinah ini, hanya engkau satu-satunya orang yang akan selamat. Saya dan semuanya kita akan ditimpa azab. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Allah ternyata meridhoi pendapatmu. Mestinya tawanan ini dibunuh, bukan dibebaskan. Maka turun ayat ini, turun nih. Ayat ini turun yang kita bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 67. Maka li nabi ayyakuna lahu asra. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan hatta yuthkhina fil ard, sampai dia bisa melumpuhkan seluruh musuh-musuhnya di muka bumi. Tidak layak. Alasannya apa? Turiduna ardad dunya. Kalian menghendaki kekayaan dunia dengan tebusan. Wallahu yuridul akhirah. Sementara Allah menghendaki kebahagiaan akhirat. Dengan membebaskan, engkau dapat tebusan, dapat harta yang banyak, sementara Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini salah satu asbabun nuzul ayat ini turun. Rupanya jangankan kita-kita ini, selevel Rasul saja ternyata begitu tergiur dalam perjuangannya karena uang, karena harta, Allah tegur langsung. Tidak layak, tidak layak, kata Allah. Nah, mungkin ini pelajaran buat kita semua. Apapun bentuk perjuangan, perjuangan politik misalnya hari ini, perjuangan politik. Saya banyak ditanya, Barabih Patangga Ustaz, Barabih Patangga Ustaz. Kenapa itu yang ditanya ya? Ketika saya jawab, itu lun bara itu sementara pulang tuh mah. Seakan-akan perjuangan ini murni urusan harta, harta, harta. Tidakkah sebagai hamba Allah yang katanya, karena kita orang beriman berpedoman kepada Al-Quran, kata Allah, semuanya bisa kita jadikan untuk modal akhirat. Tapi memang ada orang yang tidak ada cerita akhirat dalam politik. Dalam politik kan najaleh dunia katanya gitu. Mudah-mudahan kita tidak dalam rombongan ini, dan inspirasi ayat ini. Begitu Nabi ditegur Allah, Nabi sangat menyesal dan menangis minta ampun dan menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa keputusannya keliru. Ini satu lagi nih, pemimpin yang berjiwa besar adalah dia mengakui ketika keputusan yang diambilnya keliru, dia minta maaf kepada orang-orang yang dipimpinnya.
Ini kadang-kadang sudah berapa kali keliru, nggak pernah minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.